Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Abu Al-Hasan, yaitu anggota grup Abu Al-Hasan yang semoga Allah merahmati, dan bagi kita semua alhamdulillah segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah memberikan kepada kita kesempatan bersama-sama untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, untuk saling memperingati antara satu dengan yang lain. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Begitu juga melaksanakan perintah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Yang semoga dengan pelajaran kita kali ini yang insyaallah akan diteruskan sampai kitab ini selesai, yang kita akan bahas, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk mempelajarinya. Yang mana insyaallah kami di sini akan membawakan atau akan membacakan sebuah kitab, yaitu kitab dari salah seorang ulama di negeri kita. Kitab yang berjudul Adab Al-Alim wal Muta'allim. Adabnya guru dan murid. Fima yahtaju ilaihil muta'allim fi ahwali ta'limihi wa ma tawaqqaf alaihil mu'allim fi maqamati ta'limih. Yaitu etika atau adab pengajar dan pelajar, dan hal-hal yang berhubungan dengan ta'lim, yaitu pelajarannya atau kegiatan belajar mengajarnya, serta hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Yang mana penulis kitab ini salah seorang ulama besar dari negeri kita, ya, yang hidup di akhir abad ke-19 Hijriah. Beliau bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah, yang mana disebutkan dalam biografi beliau di kitab ini, beliau bernama Hashim, yaitu Muhammad ibn Hashim ibn Asy'ari. Muhammad anaknya Hashim, anaknya Asy'ari, anaknya Abdul Wahid, anaknya Abdul Halim, anaknya Abdurrahman. Abdurrahman ini nanti ada perselisihan, ada yang menyebutkan Jaga Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Ya. Kemudian beliau anaknya Abdullah, anaknya Abdul Aziz, anaknya Abdul Fattah, Maulana Ishaq. Ya, Maulana Ishaq, yaitu Sunan Giri rahimahullah. Rahimahullah lil jami'. Semoga Allah merahmati mereka semua dan menjadikan mereka sebagai ahli jannah firdausnya. Amin rabbal alamin. Ilmu Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu Muhammad Hashim Asy'ari, bernama Halimah, dan juga nanti bertemu dengan suami beliau, yaitu silsilahnya bertemu di Jaga Tingkir. Beliau rahimahullah, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah, lahir di Pesantren Gedang Utara, yaitu di Jombang. Di kitab ini disebut lahir tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1287, atau dalam catatan yang lain yang kami jumpai disebutkan tanggal 12 Dzulqa'dah 1287 Hijriah, atau bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Kalau dilihat dari tahun kelahirannya, maka beliau termasuk ulama yang hidup di abad ke-19 akhir, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan atau pembahasan awal. Beliau lahir di keluarga yang begitu religius. Bapak beliau mendidik beliau dengan tegas beragama, ya, terkenal sebagai kiai di masyarakatnya. Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah belajar kepada bapaknya, dalam permasalahan bacaan Al-Quran, ya, hafal Al-Quran,
ilmu-ilmu agama lainnya. Ya, dan ini merupakan hal yang penting karena selayaknya orang tua membimbing anaknya sebelum keluar menuntut ilmu jauh-jauh. Alangkah baiknya jadi oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh bapaknya juga. Jangan berlepas tangan hanya diberikan kepada sekolah, ya. Dan dengan ini maka akan menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa, keluarga yang luar biasa pula, baik untuk keluarga itu sendiri maupun masyarakat kaum muslimin. Dan juga beliau rahimahullah belajar kepada bapaknya sampai berumur 15 tahunan. Kemudian beliau setelah mempelajari ilmu dari bapaknya, maka beliau izin kepada bapaknya untuk keliling menuntut ilmu. Ya, himmah, yaitu semangat yang begitu tinggi dari seorang pemuda yang kita akan mengetahui hasilnya kelak. Ya, beliau menjadi seorang yang luar biasa. Beliau keliling Jawa yang utama. Ya, beliau keliling Jawa, dan ini termasuk juga ada yaitu menuntut ilmu di daerahnya terlebih dahulu, baru ke keluar daerah. Ya, karena kita tahu bersama di negeri kita ini tidak kekurangan ulama, benar-benar sangat-sangat banyak. Tetapi terkadang kita mengetahui ulama yang jauh-jauh, tapi ulama-ulama di negeri sendiri tidak kita ketahui. Beliau rahimahullah, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, keliling Jawa. Ya. Dan misalkan beliau ke daerah Bangkalan, yaitu Madura, belajar ke Kiai Khalil rahimahullah, yang kelak Kiai Khalil lah yang mengisyaratkan untuk membuat Nahdlatul Ulama. Begitu juga beliau belajar ke Kiai Ya'qub rahimahullah, yang dengan belajar ke Kiai Ya'qub, nanti Kiai Ya'qub mengisyaratkan supaya beliau belajar ke Makkah. Ya. Keliling beliau rahimahullah di Indonesia, ya, di Jawa pada khususnya, dan keliling untuk menuntut ilmu. Dan salah satu hal yang penting juga ketika menuntut ilmu di daerahnya, diawali dari daerahnya, maka akan mengurangi perselisihan dalam hal-hal yang tidak perlu diperselisihkan. Ya, sebagaimana mungkin negeri kita bermadhab Syafi'i dan kita belajar ke ulama-ulama madhab Syafi'i, maka ini lebih baik, ya, tidak membawa madhab dari negeri luar sehingga menghasilkan perselisihan yang begitu besar di masyarakat, sehingga tujuan dakwah tidak tercapai dengan sempurna. Ya. Kemudian beliau rahimahullah dengan arahan dari Kiai Ya'qub rahimahullah belajar ke Mekah dan belajar kepada ulama-ulama besar di sana. Ya, dari luar Makkah ataupun dari Makkah pada khususnya dari Madinah dan yang semisalnya, dan juga banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Ini menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar luar biasa tempatnya para ulama. Ya. Tempatnya para ulama. Disebutkan guru-guru beliau misalkan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah, dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani yang disebut sebagai nenek moyang Syafi'i di Indonesia. Kemudian juga Syekh Mahfud At-Tirmasi rahimahullah. Beliau yaitu Syekh Hasyim Asy'ari senang duduk di majelisnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Meskipun demikian, ya, pola pikir beliau tidak 100% ngambil dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Ya. Beliau kita jumpai akan banyak berselisih pendapat dengan gurunya tersebut. Ya. Salah satunya Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, beliau mengikuti tarekat, mendalami tarekat Naqsabandiyah, ya, dengan pelajaran dari Syekh Mahfud At-Tirmasi rahimahullah. Tetapi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau tidak menyukai tarekat Naqsabandiyah dalam artian mengkritisi pemahaman-pemahaman dalam tarekat tersebut, dalam praktek-praktek tarekat tersebut, sehingga beliau menuliskan risalah, ya, berbantah risalah dengan murid beliau sendiri, yaitu Syekh Hasyim Asy'ari. Banyak sekali risalah, ya, semisal Izharu Aqlul Kadhibin fi Tashabbuhin bil Abidin, salah satu kitab atau risalahnya yang membantah tarekat Naqsabandiyah. Atau misalkan kitab yang lain, Ayatul Bayyinat Al-Munsifina Izalatul Khurafat Ba'dul Muta'assibin, atau kitab yang semisal.
yang dipakai untuk membantah. Kemudian membantah pemahaman tarekat Naqsabandiyah. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari pun membantah dengan risalah-risalah yang saya sendiri tidak terbetik tentang nama risalahnya. Al-Iqlim, ya. Ini termasuk kebiasaan para ulama ketika ingin menguatkan suatu hujah atau membantah dengan secara ilmiah, dan ini ya akan menambah pemahaman ilmu kita, ya, mengembangkan pemikiran kita sehingga kita menjadi lebih memahami hal-hal di dalamnya. Dan ini penting, ya. Meskipun keduanya berselisih, tetapi keduanya tetap saling toleransi, ya. Dan terlebih dalam permasalahan furu'iyah, cabang agama yang penting, yang mana masyarakat kita sekarang kurang mengerti dalam permasalahan seperti ini, sehingga mereka mengingkari permasalahan furu'iyah dengan pengingkaran yang luar biasa. Ketika salah seorang karib kerabatnya, atau saudaranya, atau temannya melakukan suatu hal yang menyelisihi pendapatnya dalam permasalahan furu'iyah, terkadang langsung diucapkan dengan ucapan yang begitu kasar dan semisalnya. Hilang adab penuntut ilmu, hilang adab khilaf di antara para ulama di kalangan kaum muslimin sekarang. Ya. Kemudian juga Syekh Hasyim Asy'ari belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, rahimahullah, ya. Yang kita sebut tadi di awal, disebut atau dikenal sebagai nenek moyang Syafi'iyah di Indonesia. Kita lihat karya-karya beliau yang begitu luar biasa. Ya, seseorang yang mempelajari karya tulis beliau akan memahami dalamnya ilmu beliau. Ya. Makanya suatu hal yang menakjubkan ketika kita sekarang takjub dengan ulama-ulama dari negeri luar, tapi kita tidak melihat ilmu ulama-ulama di negeri kita. Ya. Mereka juga ulama, mereka memiliki keistimewaan, ya, meskipun mungkin kita akan jumpa nanti ada perbedaan cara pandang dalam permasalahan agama, tetapi kita maklumi hal tersebut, ya. Dan kita mengingkari hal yang perlu kita ingkari. Adapun kebaikannya maka kita hormati, ya, sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani menulis banyak sekali kitab, ya. Salah satu contoh kitab yang kecil yang beliau syarah yaitu Syarah Syafi'iyyatul Najih. Kemudian kita lanjutkan. Setelah Syekh Hasyim Asy'ari mempelajari banyak ilmu kepada ulama-ulama, tadi kita hanya sebutkan ulama-ulama dari negeri Indonesia yang bermukim di sana. Ada banyak sekali ulama-ulama lain yang kita tidak sebutkan. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah setelah itu menulis risalah-risalah beliau, yaitu kitab-kitab beliau, sebagaimana kitab yang akan kita baca di sini. Adab Al-Alim wal Muta'allim, adab orang berilmu, guru dan murid, atau juga kitab Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulidin Bil Munkarat, yaitu kitab tanbih, yaitu peringatan keras bagi orang yang melakukan maulid dengan perkara-perkara yang mungkar. Karena kita ketahui bersama Syekh Hasyim Asy'ari termasuk ulama yang memperbolehkan Maulidul Rasul, tetapi beliau memberikan syarat-syarat yang ketat. Ya, tidak boleh ada ikhtilat, campur laki-laki wanita, ada hal-hal yang haram di dalamnya, maka beliau ingkari. Yang mana di masyarakat kita sekarang, ya, ketika melakukan perkara tersebut, terkadang hal ini tidak diperhatikan. Ya. Terlepas dari perselisihan ulama di dalamnya, maka kita tidak membahas itu di sini. Tetapi alangkah baiknya ketika mau melakukan hal tersebut, kita baca penjelasan Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau begitu tegas dalam permasalahan, ya, kemungkaran dalam Maulidul Rasul. Ya, banyak sekali kitab-kitab beliau yang disebutkan dalam biografi ini. Kemudian beliau rahimahullah juga termasuk pendiri dari Nahdlatul Ulama. Yang tujuan dari Nahdlatul Ulama adalah menangkal pemikiran-pemikiran sesat di Indonesia, pada khususnya di masyarakat kaum muslimin. Ya, sebagaimana Syiah atau mungkin sekarang ada liberal, ya, ada Islam Nusantara dan semisalnya, ini adalah pemikiran-pemikiran sesat. Ya, seandainya Syekh Hasyim Asy'ari mengetahui hal tersebut, maka beliau akan mengingkari dengan pengingkaran yang begitu keras. Ya. Melihat bagaimana kaum muslimin sekarang, ya, terkena pemahaman liberal dan yang semisalnya, sehingga menghalalkan apa yang Allah haramkan, semisal zina, naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya ada suatu hal yang patut diingkari. Ya, bukan malah ditoleransi dalam permasalahan seperti ini. Kalau Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan hal ini, maka beliau akan mengingkari dengan pengingkaran yang begitu keras. Ya. Syekh Hasyim Asy'ari juga seorang pejuang. Bahkan ketika beliau sakit,
Beliau dikunjungi oleh Bung Tomo, ya, dan juga Panglima Sudirman, pahlawan-pahlawan besar dari negeri kita. Karena dengan sebab ya, semangat juang Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga tanpa menyadarkan kehendak Allah SWT dan Allah SWT yang utamanya takdir Allah, kemudian perjuangan kaum muslimin dan juga yang dikobarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka Indonesia bisa merdeka. Maka suatu hal yang aneh kalau sekarang kita jumpai orang kaum muslimin dianggap tidak cinta NKRI, padahal orang-orang yang memerdekakan NKRI adalah kaum muslimin pada umumnya, kebanyakan. Tetapi demikianlah, terkadang kacang lupa pada kulitnya. Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah meninggal tanggal 25 Juli tahun 1947 Masehi, yaitu 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Tepatnya 7 Ramadan, tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau rahimahullah. Kita langsung masuk saja, tidak berpanjang-panjang dalam permasalahan biografi beliau, karena insya Allah beliau sangat dikenal di negeri kita dan dihormati oleh kalangan kaum muslimin. Karena tujuan kita juga di sini adalah mempelajari karya tulis dari Syekh Hasyim Asy'ari, maka mungkin di dalamnya saya tidak terlalu memperbanyak tambahan-tambahan dari saya, sehingga kita dapat menyelami samudra ilmu dari Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Tapi mungkin ada beberapa hal yang kita kasih taklik, yaitu catatan-catatan, maka mungkin itu hanya sedikit. Dan juga mungkin di dalam riwayat-riwayat yang Ki Haji Hasyim Asy'ari bawakan akan dijumpai beberapa riwayat yang didhaifkan oleh para ulama atau ulama berselisih dalamnya atau hal-hal yang semisal itu. Maka bukan tempat kami di sini untuk membahas hal itu, tetapi mungkin nanti akan kami berikan penjelasannya. Ini didhaifkan atau ini terdapat dalam kitab ini semampu kami. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan dalam pembahasan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau rahimahullah memulai kitabnya iktidaan bi kitabillah, yaitu memulai dengan sebagaimana kitabullah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana dalam hadis Nabi, kullu amrin ribain lam yabda bi bismillah fahuwa abtar atau fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak diucapkan bismillah maka terputus. Di sini disebutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan salawat serta keselamatan atas sayyid kami, yaitu pemimpin kami Nabi Muhammad SAW. Dan selayaknya seseorang muslim memperbanyak salawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi, maka berselawatlah kepada Nabi asrofil mursalin, sebagai Rasul yang paling mulia. Nabi yang paling mulia dan Rasul yang paling mulia adalah Rasul Muhammad SAW. Khatamin Nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ketika disebut sebagai penutup para rasul, bisa jadi ada nabi setelahnya. Tetapi ketika disebut sebagai penutup para nabi, maka tidak ada rasul dan tidak ada nabi setelahnya. Dan siapapun yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka konsekuensinya dia bisa keluar dari Islam. Ketika dia memang mengetahui tidak ada syarat-syarat yang menghalanginya, maka dia bisa keluar dari Islam. Allah SWT berfirman, wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad bapak salah seorang dari laki-laki di antara kalian, tapi beliau yaitu Muhammad SAW adalah Rasulullah, Rasul Allah dan penutup para nabi. Wa ala alihi at-thayyibin wa ashabihi at-thahirin ajma'in, dan kepada selawat juga kepada keluarga mereka, keluarga Nabi Muhammad SAW, at-thayyibin, yang baik, yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi di dalamnya termasuk istri-istri Nabi. Bukan hanya ashabul kisah, orang yang diselendangi oleh Nabi, yang mengatakan haula ahlul baiti Rasulullah. Ini adalah
keluargaku tidak. Ya. Karena jelas istri merupakan keluarga Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi. Ya, bukan hanya Fatimah, Ali, Hasan, Husain, bukan yang disebutkan dalam riwayat saja, tetapi juga termasuk istri-istri Nabi. Ya, karena juga jelas termasuk keluarga Nabi. Ya. Dan Ahlul Bait juga termasuk Bani Hashim dan Bani Muttalib. Washabi dan sahabat Nabi, yang mereka tidak boleh dicela oleh siapapun saja, dan yang mencela sahabat Nabi maka terancam dengan banyak sekali ayat dan juga hadis tentang hal ini. Ya, makanya kaum Syiah Rafidhah mereka jelas dikeluarkan dari Islam karena mereka telah merusak fondasi agama Islam. Mereka mencela para sahabat Nabi at-tahirin ajmain, yang suci, dan semoga Allah SWT merahmati mereka semua dan meridai mereka semua. Amma ba'du, faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sini disebutkan an Rasulullah SAW, dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, beliau bersabda, hakul walad ala walidihi an yuhassina ismahu wa yuhassina murdi'ahu wa yuhassina adabahu. Haknya anak kepada orang tua, yaitu kewajiban orang tua kepada anaknya maksudnya, adalah memberikan nama yang baik. Ya, jadi orang tua selayaknya memberikan nama anak dengan nama-nama yang baik. Baik tujuannya, yang jelas baik namanya, baik tujuannya, dan baik pengharapannya. Ya, nama yang baik misalkan Abdullah, Abdurrahman, ya, dimulai dengan Abdu, dan semisalnya, atau nama-nama sahabat, nama Nabi, dan juga dengan tujuan yang baik. Seandainya ingin memberikan nama anak, tujuannya supaya meniru artis fulan. Secara tidak langsung berarti orang tua ini sedang mendidik, yaitu mendidik anaknya supaya ke depan menjadi seperti orang yang tidak benar yang dia cita-citakan. Ya. Ada tujuan ke depan dari memberi nama, tidak sembarangan. Ya, karena setiap nama memiliki makna, dan setiap makna memiliki tujuan ke depannya yang memotivasi, bisa jadi memotivasi anaknya. Pernah suatu waktu ada sebuah kisah, ada seorang datang ke ibaratnya seorang guru di desa, kemudian tanya ke gurunya, "Guru, saya punya anak, tolong beri nama. Kamu buka Quran, kalau ada nama yang bagus kemudian kasih nama." Kemudian keluar, dia buka Quran, kalau tidak salah ingat, dia pakai nama Jahannam. Namanya bagus ini, dipakai. Tanya gurunya, akhirnya datang ke gurunya, "Ini guru, namanya bagus, ini Jahannam." Loh, Jahannam itu neraka, bukan nama itu, bukan nama yang bagus. Kemudian dia mencari nama yang lain, dicarikan nama yang lain. Kemudian an yuhassina murdi'ahu, menyusui dengan baik. Memang kewajiban seorang istri, kebaikan juga menyusui. Bukan kewajiban, tetapi disyariatkan dalam agama kita untuk seorang ibu ini menyusui anaknya. Jangan alasan ada susu, ada susu bubuk dan semisalnya, karena ASI merupakan suatu hal yang baik untuk bayi tersebut. Jangan alasan mau jaga badan supaya tidak gemuk, tidak gini, tidak boleh demikian. Nah, ini merupakan tanggung jawab bagi seorang ibu. Wa an yuhassina adabahu, dan memperbaiki adabnya. Ini jadi dari rumah, dimulai tarbiyah ini dari rumah. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Makanya penting memilih pasangan supaya bisa mendidik anaknya, supaya menjadi anak yang taat, beribadah kepada Allah. Dimulai dari rumah. Kalau dari rumah saja sudah tidak benar, ibunya na'udzubillahi min dzalik, yang melakukan hal-hal yang diharamkan, tidak mikirin keluarga yang semisalnya, maka bagaimana akan menjadi anak yang soleh? Padahal dengan didikan yang benar, maka anak tadi bisa menjadi warisan bagi orang tuanya, dididik anaknya supaya hafal Quran, supaya menjadi orang yang bermanfaat untuk Islam dan muslimin, supaya menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Sekarang orang tua lebih mementingkan urusan duniawinya anak, disekolahkan tinggi-tinggi tapi urusan duniawi sampai lupa urusan ukhrawi. Maka ini sangat-sangat disayangkan. Warisan dari anak kepada orang tua adalah amal jariah tadi. Dididik supaya hafal Quran. Sekarang na'udzubillahi min dzalik, orang tua begitu bangga ketika anaknya bisa menari, bisa menjoget. Tapi ditanya hafalannya, masih Iqra,
Nauzubillah min dzalik. Pendidikan yang penting, adab yang penting. Kemudian Wan Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, dari sahabat dari Ibnu Sirin, bukan sahabat, tabi'in. Beliau menyebutkan kana yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Mereka, yaitu ketika disebutkan kanu, yaitu sebelumnya, masa sebelumnya para sahabat mempelajari akhlak, huda, al-khuluq, ya, as-suluk, jalan. Sebagaimana mempelajari ilmu, mereka mempelajari adab terlebih dahulu. Ya, pentingnya mempelajari adab ini juga dibawakan oleh Al-Khatib dalam Jami'nya. Ya, adapun yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebelum kami lupa, dibawakan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Kemudian di Hasan Al-Basri radhiyallahu an, yang mana beliau berkata, in kana rajul la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinin thumma as-sinin. Ya, sesungguhnya seseorang setelah keluar dari rumahnya mempelajari adab as-sinin thumma as-sinin, artinya bertahun-tahun, tidak hanya setahun 2 tahun. Ya, sekarang kita jumpai orang mempelajari adab ini sangat-sangat minim, ya, sehingga ketika mereka berilmu mereka kurang beradab. Sangat-sangat disayangkan. Dari Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu an, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW huwal mizanul akbar, yaitu timbangan yang begitu agung, begitu besar. Alaihi tu'radul asya ala khalqihi wa siratihi wa hudahu, fama wafaqahu fahuwal haq wa man khalafahu fahuwal batil. Kepada jiwa Nabi lah segala sesuatu ini dikembalikan. Kepada Nabi segala sesuatu ini dikembalikan, dalam artian dalam permasalahan akhlaknya, jalan hidupnya, ya, kemudian petunjuknya, dan apa-apa yang sesuai dengan sunnah Nabi, maka itu adalah kebenaran. Dan barang siapa yang sesuai menyelisihi perintah Nabi, akhlaknya beda, perbuatannya beda, ya, jalan hidupnya beda, cara beragamanya beda, maka fahuwal batil, maka itu adalah kebatilan. Ya. Maka penting menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah. Sesungguhnya dalam jiwa Rasulullah ada panutan yang baik, atau bacaan yang lain uswatun hasanah, yaitu uswah yang baik. Yang mana Sufyan ini, ucapan Sufyan dibawakan dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adab Sami bil Khatib Al-Baghdadi. Ya, ini pentingnya mempelajari akhlak, ya. Jadi bukan hanya berilmu tetapi tidak berakhlak, karena sekarang sering kita jumpai orang berilmu, Masya Allah ilmunya, tapi ketika menjumpai orang yang berbeda maka akhlaknya hilang, akhlaknya tidak dipakai. Kita lihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu ketika mereka berbeda pendapat, maka mereka tetap mengedepankan akhlak, ya. Maka alangkah baiknya dengan perjumpaan kita kali ini kita meresapi beberapa ucapan yang dibawakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan kita perdalam ucapan beliau sedikit demi sedikit dalam kitab ini, dan insya Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, serta dapat mengamalkan ilmu tersebut sehingga menjadi pemberat kelak kita di akhirat. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kekurangan ilmu yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.